Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Terima kasih teman-teman yang udah nyimak di beberapa video sebelumnya ya. Mudah-mudahan teman-teman ngajak orang untuk nonton juga. Jangan lupa nge-like dan share. Kalau belum subscribe, segala subscribe ya. Kali ini kita mau bahas tentang ramah itu ternyata jadi kekuatan teman-teman ya. Nah, aku masih baca buku ini nih. Lagi asik banget baca buku ini teman-teman. Humankind. Aku tuh orangnya negativistik ya, dan memang semua kita itu cenderung negatif ya. Negativistik tuh artinya ya cenderung kena sama negatif bias, ya negativity bias. Jadi kita cenderung melihat sisi negatif dari sesuatu dan sulit untuk melihat suatu hal yang positifnya. Nah, buku ini The Humankind itu mau ngajak kita buat nunjukin, mau ngasih tahu, mau ngasih narasi, mau meyakinkan kita bahwa manusia tuh pada dasarnya baik. Nah, tapi kita nggak akan ngomong itu, kita ngomongin soal ramah yang bisa jadi kekuatan, dan ini argumennya menarik banget. Aku mau cerita dua kisah terpisah, tapi ternyata yang ujungnya menyatukan satu sama lain ya. Yang pertama, aku mau cerita. Jadi di sebuah tempat di Jerman, ada seorang guru ya, namanya tuh aku susah nyebutinnya ya. Namanya Fugtrot ya, Fugtrot. Fugtrot ini seorang guru ya, guru sejarah di Jerman. Di zaman itu, di tahun 1856, bayangin, 1856. Di tahun itu, orang tuh hobinya apa sih? Baca koran. Nah, zaman 1856 itu, hobi zaman orang saat itu adalah ngumpulin bebatuan. Nah, termasuk Fugtrot ini, guru guru sejarah di Jerman ini. Dia seneng banget buat ngumpulin bebatuan ya, ngumpulin sambil jalan, ada batu bagus ya, lumayan nih jadi bacan nih gitu ya, jadi cincin. Dia ngumpulin, nah tiba-tiba ketika dia lagi hiking di sebuah lembah, dia kemudian menemukan tulang, teman-teman. Dan tulang itu diidentifikasi tulang yang kemudian mirip banget sama tulang manusia. Kaget. Kenapa kaget? Wajar ya, kalau kita lagi jalan-jalan, seneng ngumpulin batu, tiba-tiba nemu tulang belulang, yang tulang itu tulang manusia. Kita kan kaget, kenapa? Khawatir ada sesuatu di situ kan? Atau khawatir bahwa mungkin ada orang yang hilang, kemudian tidak sengaja meninggal di situ, dan itu udah lama banget kan? Makanya dia kemudian buru-buru mengumpulkan sisa-sisa tulang-tulang yang lain yang ada di situ, ada apa aja. Nah, kemudian ketika ini tulang bagian ininya, tulang bagian itunya gitu ya, dia kumpulkan semua. Tapi dia terheran-heran, tulang ini terlalu tebal, terlalu berat, dan terlalu berbobot ya, untuk kemudian jadi tulang manusia. Sampai di titik dimana kemudian dibenarkan tuh ya pendapatnya, kayak ini mirip banget sama tulang manusia dari posturnya, tapi kemudian kok lebih tebal, kok lebih keras gitu ya. Tapi gak apa-apa lah, kumpulin dulu aja sambil dicek-cek tempatnya, kemudian nanti dia laporin ini kira-kira tulang siapa gitu, teman siapa. Sampai kemudian muncul tengkoraknya, jadi bagian tengkoraknya kelihatan. Nah, dari situlah kemudian keyakinan dia makin tinggi tentang jangan-jangan ini bukan manusia. Di tahun itu, di 1856 itu, belum ada tuh penemuan yang seperti itu. Dia nemu sesosok tulang tengkorak yang mirip manusia tapi bukan manusia. Jadi gambarnya kira-kira kemudian seperti ini ya. Bagian keningnya lebih rata, tapi kemudian bagian belakang di bagian oksipitalisnya lebih menonjol. Rahangnya lebih keras ya, dan pokoknya beda dengan manusia zaman now. Nah, dilaporkan, kemudian jadi temuan, dan akhirnya jadi tren untuk pencarian fosil-fosil serupa, dan itu ternyata ada di berbagai wilayah Eropa, dan kemudian ditemukan juga di Indonesia ya, yang kita kenal dengan nama Homo neanderthalensis atau manusia purba, yaitu manusia yang sengaja disebut Homo neanderthalensis itu karena Homo itu manusia dari human, Neanderthal yaitu lembah Neander, tempat di mana pertama kali si fosil atau kerangkanya itu ditemukan.
Nah, yang menarik adalah orang-orang kemudian melihat tadi ya apa yang si Furot ini lapor sama seorang profesor di Jerman juga namanya Schwanhauser ya. Nah, mereka kemudian berdiskusi dan diskusinya kemudian menarik dan mind blowing. Diskusinya kemudian kayak gini. Kalau dilihat dari tulangnya, ini tuh tulang yang kemudian ciri-ciri bahwa makhluk ini sangat kuat karena tulangnya tebel, rangkanya bagus. Artinya bisa jadi otot-otot yang menopangnya juga pasti harus kuat kan gitu ya. Terus dilihat dari bentuk tengkoraknya, volumenya lebih besar. Kalau volumenya lebih besar, tentunya sinaps, neuron dan lain-lain di dalam otaknya juga mestinya lebih apa? Mestinya lebih banyak, lebih besar. Atau kurang lebih pengen bilang kayak gini lah. Kalau tengkoraknya lebih besar, lebih kuat, mestinya dia udah mah kuat, juga mungkin lebih cerdas atau pintar. Tapi yang menarik, pertanyaan dua orang ini, baik itu Furot maupun Sunflower ini adalah, kenapa makhluk yang seperti ini kok bisa punah? Nah, ini yang kemudian jadi pertanyaan menarik. Nah, itu kisah pertama, teman-teman. Ini kita masih belum ngomongin ramah ya, nggak apa-apa ya. Aku cerita dulu supaya teman-teman nemu kata kuncinya nanti kenapa ramah itu jadi kekuatan. Kita keep dulu cerita itu, kita langsung masuk ke cerita selanjutnya ya, kisah yang kedua nih. Nah, buat orang Rusia, mungkin teman-teman tahu ya teori Darwin ya. Darwin itu kan, Charles Darwin itu orang Inggris, dan Darwin punya teori yang namanya teori evolusi. Dan yang menarik, nah ngomongin tadi Homo Neanderthal itu diperkirakan ditemukan. Yang terakhir nih, yang paling geres, yang paling baru itu kira-kira fosil yang terbaru itu kira-kira hidup terakhir itu di 50.000 tahun yang lalu. 50.000 tahun yang lalu, bareng-bareng sama Homo erectus, Homo floresiensis, Homo luzonensis, Homo denisova, Homo Neanderthal ya, Homo soloensis dan macam-macam. Pithecanthropus erectus itu 50.000 tahun yang lalu. Nah, ini yang menarik. Kenapa mereka bisa kemudian tiba-tiba hilang? Kok tiba-tiba hilang aja? Tiba-tiba punah dan tergantikan oleh sosok yang seperti kita sekarang. Seperti manusia zaman now yang seperti ini tengkoraknya, yang tulangnya juga seperti ini, yang kita kenal sampai saat ini. Ya, setelah apa? Setelah 50.000 tahun yang lalu. Ada apa? Nah, itu kita skip dulu ya. Kita masuk ke cerita kedua. Nah, teori evolusi buat orang Rusia itu dianggap sebagai sebuah propaganda negara-negara atau kaum-kaum kapitalis ya, Inggris dan sekutunya. Makanya Rusia nganggap itu sebagai teori yang omong kosong. Itu mah bisa-bisanya orang Inggris aja dan sekutunya untuk ngasih propaganda supaya kita percaya sama apa-apa yang mereka katakan ya. Waktu itu memang Rusia dan Inggris tidak begitu suka nih ya. Ini kemudian tahun 60-an ya, 1960-an. Nah, yang menarik, ada satu profesor di Rusia yang namanya Dmitry Belyaev ya. Di spring tahun 1958. Jadi musim spring ya. Musim semi tahun 1958. Moscow State University ada profesor namanya Dmitry Belyaev ya. Dmitry Belyaev itu seorang zoologis ya, orang yang senang mempelajari tentang perbinatangan. Tiba-tiba dia ngajak muridnya yang bernama Ludmila Trut ya, Ludmila Trut bilang kayak gini. Ludmila seorang biologis ya. Bilang ke Ludmila kayak gini, kamu mau ikut nggak? Aku lagi pengen bikin sebuah eksperimen yang kemudian menarik banget tapi sangat berbahaya. Nah, kira-kira kamu mau ikut nggak? Gitu. Terus kata si Ludmila, wah menarik nih. Ceritakan dulu tentang apa dan seberapa berbahaya supaya aku bisa menakar. Nantinya aku harus mempersiapkan seperti apa. Ya, nah kemudian si Profesor Dimitrinya bilang kayak gini. Kamu tahu nggak bahwa hewan peliharaan itu kurang lebih punya ciri-ciri atau karakteristik yang mirip satu sama lain. Ludmila bengong dulu. Gimana? Gak ngerti. Kamu tahu nggak bahwa hewan peliharaan dari zaman purbanya sampai sekarang itu selalu punya karakteristik yang mirip, kata Profesor Dimitri. Mirip banget. Mau itu babi, mau itu kelinci,
mau itu domba atau itu anjing ya, pokoknya friendly pet. Nah, ini kata-kata ramah udah mulai muncul ya. Friendly tapi ke pet nih, ke peliharaan. Itu selalu sama. Mereka selalu punya karakteristik yang sama. Yaitu apa? Floppy ears. Jadi telinganya tuh ke bawah ya, floppy ears. Terus juga curly tails. Jadi ekornya tuh suka meliuk-liuk gitu ya. Dan white spotted fur. Jadi bulunya tuh khas. Bahkan kemudian di beberapa ciri fisik soal wajah juga bisa kelihatan. Matanya lebih membulat dan matanya lebih berbinar. Dan menurut Dimitri itu jadi puzzle. Kenapa jadi puzzle penelitian? Karena dia mikir kayak gini. Emang iya sejak dulu hewan peliharaan udah seperti itu atau para peternak zaman purba, para petani zaman purba sengaja milih, atau memang zaman dulu sebetulnya ada juga hewan-hewan lain tapi kemudian ya hanya itu pilihannya gitu. Nah, makanya apa yang Dimitri ingin lakukan sehingga ngajak Ludmila, Dimitri pengen nyobain untuk apa? Menaklukkan satu hewan yang kemudian hewan itu paling sulit untuk dijinakkan atau untuk dijadikan friendly. Nah, hewan apa? Ternyata bukan singa, bukan harimau, karena itu mah dari dulu juga udah bisa jinak. Itulah kenapa di 1950-an juga kan ada sirkus ya, 1900-an awal bahkan 1800 kan udah ada sirkus. Bahkan hewan-hewan yang paling buas itu semua udah diteliti sama Dimitri, dan dia pikir ada satu hewan yang kemudian hewan ini paling sulit untuk bisa ditaklukkan dan dijinakan atau dibuat friendly. Hewan itu namanya silver fox ya, atau serigala. Makanya kalau teman-teman pernah nonton cuplikan videonya Deddy Corbuzier yang dia bilang ya, serigala bukan raja hutan, serigala juga bukan yang paling kuat, serigala bukan yang paling cepat, tapi serigala yang paling sulit ditaklukkan. Nah, Rusia paling banyak hewan yang namanya silver fox. Nah, Dimitri pengen ngejawab puzzle pertanyaan itu. Apa iya? Apa memang hewan itu terbagi dua ya, hewan buas dan hewan jinak? Atau kemudian ada mekanisme tertentu yang bisa membuat hewan kemudian menjadi jinak? Nah, ternyata semua hewan kemungkinan untuk bisa jinak kecuali satu, katanya, silver fox itu. Makanya dia ngajak Ludmila untuk bikin sebuah eksperimen yang paling berbahaya pada saat itu, yaitu gimana caranya kemudian menjinakkan silver fox. Nah, yang menarik memang penelitiannya panjang ya. Ini longitudinal studies, penelitiannya panjang banget. Jadi kalau tidak salah tuh sampai ada 3 generasi. Jadi ada satu generasi atau satu kelompok pertama silver fox yang coba dijinakkan sulit sampai di titik dimana kemudian ada yang meninggal, ada yang mati, atau yang kemudian kabur, atau kemudian sampai di titik ya tadi, di titik generasi itu habis, dia tetap nggak bisa jinak. Lalu muncul generasi kedua ya. Generasi kedua tuh ketika mereka saling kawin muncul anaknya. Generasi kedua diteliti sampai kemudian ditemukan di generasi ketiga, teman-teman semua. Temuannya menarik ya. Temuan soal generasi ketiganya dari Dmitri Belyaev sama Ludmila Trut ini kemudian digambarkan dengan bagus oleh seorang tokoh psikologi ya, tokoh developmental and comparative psychology. Apa itu developmental and comparative psychology? Cabang ilmu psikologi yang mempelajari perbandingan antara hewan dengan manusia. Ada tokoh namanya Brian Hare, dia nulis ngomongin soal survival of the friendliest ya. Survival of the friendliest. Betapa hal-hal atau hewan-hewan, nah ini hewan-hewan ya, hewan-hewan yang paling friendly itu kemudian bisa lebih survive dari yang lain. Nah, di artikelnya Brian Hare yang dipublish di 2017 di jurnal Annual Review of Psychology, dia ada gambar yang bagus banget. Dan ini yang menarik, teman-teman. Nah, kita coba cek sama-sama gambarnya ya. Jadi di gambar ini, Brian Hare itu nunjukin nomor 1, ada orang, nah inilah orang yang disebut dengan Homo Neanderthal ya. Keningnya kemudian rata, tapi kepala belakang menonjol, rahangnya sangat keras. Di nomor 1 di bagian sebelahnya ada kemudian silver fox, serigala perak
yang kemudian masih buas. Ketika generasi kedua, kemudian berubah nih, jadi seperti ini. Nah, ini yang kemudian nomor 2 ini adalah postur atau kemudian kurang lebih fitur tengkorak manusia-manusia zaman dulu. Ya, yang ditemukan 50 ribuan tahun yang lalu nih setelah Neanderthal. Yang menarik, generasi kedua hasil eksperimennya Dimitri dan juga Ludmilla itu seperti yang kedua, generasi kedua. Dan yang lucu adalah generasi ketiganya, teman-teman. Bisa dilihat ya. Inilah kemudian postur wajah atau bentuk kepalanya manusia zaman now. Dan sedangkan inilah kemudian generasi ketiga dari Silver Fox. Wow, luar biasa teman-teman. Lah, kenapa luar biasa? Aku pengen cerita kayak gini teman-teman ya. Ternyata, nah ini menarik nih. Dimitri itu orang Rusia yang pada saat itu sedang perang dingin kan. Mereka nggak mau nerima apapun yang dari barat. Tapi mereka pengen ngebuktiin bahwa ternyata evolusi itu terjadi. Jadi kalau pertanyaannya, kita nyambung ke cerita yang pertama. Jadi kalau pertanyaan, kemana para Homo Neanderthal? Homo Neanderthalnya ini pada pergi kemana? Jawabannya adalah mereka kemudian ternyata berevolusi. Evolusi itu nunjukin siapa yang lebih survive, siapa yang lebih bisa bertahan, dan menunjukkan kekuatan sebenarnya. Jadi kekuatan sebenarnya itu bukan strength, tapi siapa yang bisa beradaptasi sama orang lain. Dan Dmitry Belyaev juga Ludmilla menunjukkan bahwa yang bisa bertahan lama di lingkungan, di masyarakat. Nah ini kemudian Dmitry itu kemudian bikin satu konferensi yang ditonton sama banyak orang ya. The Evolution of Our Species, yang kemudian menyanggah apa yang Richard Dawkins sampaikan bahwa manusia terlahir selfish ya. People are born selfish, kata Dawkins ini bilang enggak. Ternyata ada yang disebut dengan paidomorphic, atau kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai childlike ya, kekanakan. Itu tuh sebenarnya bentuk keramahan. Jadi ternyata ramah itu adalah bentuk kekuatan. Di tahun 1978, Dmitry Belyaev ngundang ribuan orang ngedengerin betapa pentingnya penemuan ini. Apa penemuannya? Menjadi ramah itu adalah kekuatan yang evolusioner. Dia akan membuat kita survive dan bertahan lebih lama. Jadi kalau kita pikir saat ini, percuma jadi orang ramah, nanti dimanfaatin sama orang lain. Enggak, keramahan yang kita bangun ternyata menular sama orang lain yang menimbulkan jejaring persahabatan, yang jejaring persahabatan itu membuat kita awet secara fisik, awet muda, dan juga secara psikologis ya, awet dalam kesehatan mental, kebahagiaan, dan lain-lain. Nah ini yang menarik nih, kalimat atau kata-kata yang penting kemudian dari Dmitry Belyaev. Beliau bilang kayak gini, people got weaker. Kita mungkin kelihatannya makin lemah. Oke, dibandingkan Homo Neanderthal, fisik kita nggak setebal itu tulangnya. Tengkoraknya kuatnya, rahangnya nggak sekuat itu, volume otaknya mungkin makin lebih kecil, nggak sebanyak itu. More vulnerable, makin rentan kita sama penyakit mungkin, sama hal-hal mungkin, sama serangan mungkin ya. Kalau binatang buas ya. And more infantile. More infantile itu makin berasanya lebih muda. Itulah sebabnya penjelasan alasan kenapa kalau kita lihat meme-meme zaman now, orang umur 20 zaman dulu kok kayaknya tua banget ya. Kok sekarang orang umur 30-an tuh kok kayak yang masih muda gitu kelihatannya. Nah itu jawabannya ini nih, karena hospitality sama friendliness, semakin friendly gitu ya. Our brains got smaller, otak kita makin kecil, tapi our world get more complex. Dan kita semakin ramah justru lebih bisa katanya menaklukkan dunia. Menarik nih, Silver Fox itu hampir punah, tapi karena dijinakan, justru dia kemudian berkembang biak lebih baik, lebih cepat, dan menghilangkan kepunahan. Jadi jangan-jangan Homo Neanderthal itu ciri bahwa orang tuh punya power, orang tuh strength, punya kekuatan, tapi kalau tidak bisa beradaptasi, yaitu kelemahan. Ternyata ramah tamah itu bagian dasar dalam diri kita yang hadir dan lahir untuk ngasih apa? Survival, teman-teman. Menurut aku, ini adalah sebuah temuan yang sangat-sangat mind-blowing. Kenapa? Karena kita jadi tahu ya, bahwa kalau teman-teman pengen awet muda, ternyata apa? Banyak nyapa, banyak nanya,
be more vulnerable. Sesuatu yang kelihatannya lemah, sepele, ternyata nunjukin adaptasi, penyesuaian yang terbaik yang ngasih kita kesempatan kehidupan yang jauh lebih baik. Ramah dianggap sepele, dianggap lemah secara fisik, mungkin mental kelihatannya karena vulnerable tadi ya, weak itu juga kan secara psikologis dianggap jelek, tapi ternyata ngasih advantage kalau kita sadar, kalau kita kemudian bisa mengelolanya. So amazing banget ya buku ini, luar biasa. Ini baru bukan satu chapter, tapi ada satu bagian dari buku ini yang aku ceritain tentang itu, yang aku pengen share ke teman-teman bahwa ramah adalah kekuatan. Nanti aku akan share insight-insight lain di buku ini ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Yuk jadi orang yang kemudian lebih ramah. Tadinya aku juga mikir, jutek aja semakin sedikit ngurusin urusan orang lain, ya nggak? Semakin minim terekspos sama orang lain, semakin minim juga kesulitan hidup kita, ya nggak? Ternyata nggak. Kompleksitas kehidupan akan teratasi, akan mudah beradaptasi ketika kitanya ramah terhadap kompleksitas itu. Yuk, more polite, more friendly terhadap semua sophisticated sama complicatednya hidup kita sehari-hari. Zain Permana pamit mundur ya. Hatur nuhun sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.